Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para santri, para murid dan santri murid yang baru dan juga para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini guru menyampaikan kembali kepada murid dan santri juga para pemirsa dari video-video yang lama, diulas agar lebih detail, disampaikan dengan teliti agar para santri dan murid yang baru dan bagi para pemirsa yang belum paham agar mudah memahami dan mengerti apa-apa yang ada di dalam Islam dan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Para santri dan murid, kurang lebih sudah 1400 tahun manusia, terutama yang beragama Islam, terpelosok dan tersesat dalam memahami peradaban, terutama menjalankan aktivitas agamanya. Karena tak satu pun manusia itu mengerti atau faham tentang Islam. Karena tidak akan pernah ada tahu siapa yang merumuskan dan siapa yang mencipta. Sehingga manusia yang menjalankan agama Islam, dia hanya menerka-nerka, dia hanya mengira-ira, dia mengatakan barangkali sehingga menjadikan tafsir seluruh dunia. Sehingga apa-apa yang dilakukan umat yang beragama Islam semua tidak akan pernah mendapatkan hikmah, justru malah tidak mengena kepada apa yang dimaksud. Semoga melalui video ini, khususnya murid santri dan para pemirsa, jangan tersesat dan jangan sampai disesatkan tentang pemahaman yang sudah 1400 tahun. Para pemirsa, guru memastikan ya, pada tahun sekarang, tahun 2024, seluruh dunia bangsa manusia kalian tak akan pernah tahu apa yang dimaksud Quran dan apa yang kalian sebut Islam. Mengapa guru? Karena kalian tidak tahu rumusannya dari mana, siapa yang merumuskan. Manusia begitu lahir di alam dunia, begitu sudah ada tulisan, sehingga tidak akan pernah tahu dan mampu. Hal-hal seperti itu meskipun dia salah, itu dikatakan benar karena yang melakukan jumlahnya sangat banyak. Manusia tidak memahami jumlah banyak itu melakukan hal yang sama, itu belum tentu suatu kebenaran. Karena kebenaran itu terukur dan teruji dan ilmiah, dipahamkan ya. Ilmiah. Maka disebutlah ilmu adalah ilmiah. Bila suatu ilmu tanpa ilmiah dan tidak terhubung dengan ilmiah, itu bukanlah ilmu tapi itu dongeng, dipahamkan ya. Ilmiah itu valid standar alamiah. Ini hal-hal yang pokok harus dipahami, khususnya para pemirsa, jangan terjebak. Guru mengulas agar santri dan murid juga para pemirsa, karena carut-marutnya manusia menjalankan agama sesuai otaknya, sehingga manusia itu saling bermusuhan, saling menghujat, saling merasa benar, dan hal-hal yang tidak jelas dibuatlah untuk menipu orang lain, untuk menipu negara, untuk menipu siapapun dari siapapun yang tidak paham. Sedangkan yang menipu pun dia juga tidak paham. Semoga disampaikan hal yang sangat dasar melalui video ini, murid dan santri dan para pemirsa mendapatkan Islam yang tepat dan benar. Hal-hal yang berhalu, peradaban yang salah dan kaprah segeralah tinggalkan karena kalian akan rugi dan rugi dan rugi. Tatkala imanmu keliru, agamamu nyimpang, hidupmu tidak ada gunanya, amal ibadahmu tidak ada gunanya, kebaikanmu pun tidak ada gunanya. Bahkan Anda di dunia pun tidak akan pernah ada gunanya kalau apa yang Anda imani itu adalah suatu hal yang salah.
Semoga diberi gambaran video pendek ini, gambar yang sangat sederhana, mampu membuka cakrawala seluruh bangsa manusia, khususnya umat atau rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Santri dan murid diajarkan sketsa cara yang paling sederhana. Manusia ingin menggali, ingin mencapai suatu kebenaran agar dia mendapatkan keselamatan, sehingga dia mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sudah ada. Namun kembali lagi guru menyampaikan, tak satu pun kalian tahu tentang Quran, sehingga menjadikan hal masalah di dunia, menjadikan masalah dalam berbangsa dan bernegara, menjadikan permasalahan di sosial politik karena semua tafsir menurut kelompok dan golongan. Santri dan murid pahami dulu ya, cara berpikir tentang Islam dan Quran, ikuti cara alur. Alurnya bagaimana guru? Para santri dan murid dan pemirsa, ini rumusnya. Islam ini dasarnya 5 atau 5 dasar. Ya. Syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, dipahami ya. Tatkala ini sudah valid, kalau toh Islam ini nanti diterangkan di dalam yang diyakini manusia itu kitab Al-Quran, itu 30 juz. Bila di antara 30 juz ini nyimpang, tidak mengena kepada maksud di Islam, artinya ini adalah palsu, ini adalah tipuan, ini adalah kesesatan. Ya, dipahami. Maka bila menjadi pertanyaan, Quran dan Islam dulu mana? Nah, inilah publik masyarakat tidak paham, tidak pernah membicarakan Islam yang dibaca, yang dibicarakan, yang dibuat pemahaman Quran sekian banyak ditambahkan hadis, sehingga kalian berputar-putar tidak tahu mana salah dan mana benar karena tidak tahu substansinya. Semoga melalui video ini pemirsa, khususnya rakyat Indonesia, paham ya cara berbicaranya agar kalian tidak tersesat dan tidak disesatkan orang-orang terdahulu melewati kitab-kitab yang Anda yakini. Dari 30 juz ditariklah gambar oleh guru di sini. Tatkala dari 30 juz ini santri dan murid, ini disimpulkan merucut kepada substansi induknya surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah 7 ayat ini adalah induk atau substansi dari 30 juz. Dan 30 juz ini bila tidak menerangkan atau mengacu kepada substansi yang dikatakan induk, ini pun juga dikatakan palsu atau nyimpang atau salah atau sesat. Ya, cara memahaminya seperti itu. Jadi induk ini orang-orang terdahulu leluhur kita dari Jawa menyebut ini adalah babonnya atau induknya. Ya. Dari surat Al-Fatihah yang 7 dirancang orang-orang terdahulu, itu induknya, dari induk ini ada sumber yang pokok, inilah yang disebut basmalah ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pertama inilah yang disebut basmalah, ini sebagai sumber. Dari sumber ini, dari basmalah turun menjadi induk, dan ini dijabarkan yang kalian meyakini sekarang 30. Kalau ini tidak terangkai atau nyimpang, artinya ini penipuan, ini pembodohan, ini adalah penipuan, ya dipahami. Karena tidak ada yang tahu Quran ini apa, sehingga guru harus menyampaikan hal-hal seperti ini di publik. Santri dan murid, kalau toh sudah paham bahwa sumber dari induknya saja ini basmalah. Nah, inilah dikupas agar kalian tahu. Meskipun yang lama lupa, sekarang diulas kembali pada tahun 2024. Santri dan murid dan para pemirsa dipahami ya. Basmalah ini sebenarnya di depannya ini ada huruf alifnya ya. Karena ini menjadi awal dari huruf ba, sehingga banyak umat yang beragama Islam tidak paham ya. Maka di luaran sana banyak manusia itu menghitung 19, tidak para pemirsa dipahamkan.
memang dirancang oleh leluhur kita dulu. Basmalah itu 20. Disampaikan kembali, dirancang oleh beliau-beliau kurang lebih 600 tahun sampai 1500 tahun dulu. Ini dirancang memang 20 huruf. Maksudnya apa, Guru? Dari 20 huruf Bismillahirrohmanirrohim ini kalimat bahasanya, ini kata. Di dalam Bismillah ini ada 20 honocoroko. Dimaknakan honocoroko itu pria atau isinya. Basmalah ini dikatakan wanitanya atau wedoannya atau kulitnya. Tatkala nanti Al-Quran yang 30 juz itu nyimpang dari basmalah ini, artinya palsu semua. Ya, dipaham, palsu semua. Itu menyesatkan dan itu kesesatan. Ya. Lantas bagaimana, Guru, dilanjutkan? Tatkala pemirsa, murid dan santri, Bismillahirrohmanirrohim ini 20 mengoperasionalkan huruf honocoroko, mengoperasionalkan 4 bahasa makna, di timur itu 5, di selatan 5, di barat 5, dan di utara 5. Itu dalamnya basmalah. Dari cerita itu menerangkan Bismillahirrohmanirrohim, maka ini dikatakan petunjuk. Mengapa, Guru, dikatakan petunjuk? Orang-orang terdahulu menyiapkan untuk bangsa manusia, terutama generasinya, agar mengerti sejarah kejadian manusia, dibuatlah suatu bahasa dan kalimat ini, dan disusun rapi, tepat, dan akurat, dan valid, menjadi kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Maksudnya menerangkan Bismillahi. Nah, ini yang harus kalian pahami ya, para santri dan murid dan juga para pemirsa. Kalau toh di sini ini ada tulisan ya, ada tulisan ya, ada huruf, tapi ada bahasanya enggak? Ini diajari lebih detail. Para pemirsa, bahasa dan huruf itu dulu mana? Isinya yang mana? Ya, jangan terkecoh dalam belajar agama, belajar sandi-sandi, belajar huruf-huruf. Bismillah ini kan hurufnya. Di dalam kalimatnya itu bahasa Jawa. Guru sudah menyampaikan di video yang lain bahwa sesungguhnya Quran 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sangsekerta, juga bahasa Kawi. Maka di sini satu contoh Bismillah. Tatkala merujuk kepada suatu bahasa, itu tidak ada kata Allah loh ya, para pemirsa, dipahamkan loh ya. Bismillah tidak ada kata Allah, dipahamkan. Itu hanya sebatas tulisannya. Ya. Bismillah, bukan Bismi Allah, bukan. Orang-orang yang tidak paham, yang katanya disebut ulama, katanya yang ahli tata bahasa, faktanya salah. Mengapa, Guru? Karena ini bahasanya itu Bismillah. Ada yang menafsirkan bi-ismi. Di sini Allah dipisah dengan orang-orang ahli kitab. Meskipun dijabarkan dengan bahasa arti tafsir bi dengan ismi, Allah dengan menyebut nama Allah, ismi itu bahasa Jawa asalnya asmo, dipahamkan. Ismi, ismu, asmo. Itu bahasa Jawa, para pemirsa, dipahamkan kembali. Ismi, ismu, asmo itu bahasa Jawa. Maka ini semua ini milik orang Jawa. Ini ciptaan leluhur kalian karena tidak akan pernah ada yang tahu. Coba dipahamkan. Artinya selama ini manusia 1400 tahun, Departemen Pendidikan, Departemen Agama, seluruhnya mulai ada agama Islam, semua rusak, semua salah. Maka manusia menghayalkan kata Allah, 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 berharap Allah atas nama Allah, semua kehendak Allah.
Faktanya dari kalimat di sini bahasanya ini loh ndak ada. Bismi Allah ini loh ndak ada. Artinya selama ini manusia, kalian pendengar pemirsa, kalian mengharap dan menyembah sesuatu yang salah dan tidak akan pernah ada. Karena ini hanya sebatas tulisan. Lantas gimana guru? Pahami dan pandai-pandailah memahami hal-hal seperti ini. Jangan sampai kehidupanmu tergelincir, kehidupanmu yang tidak akan gunanya di dunia ini. Tatkala pemirsa, santri dan murid paham bahwa di sini adalah bismillah. Menerangkan di sini ada rohmani. Nah, inilah yang dikatakan sperma. Sekarang kalian bahasa medisnya begitu. Sperma ini dihasilkan dari orang tua, dari jalur bapak atau jalur pria. Dari jalur bapak, jalur pria inilah menjadi gaibnya setiap manusia. Gaibnya Anda semua disebutlah kakang kawah itu. Jadi kakang kawah itu terangkat terhubung dari DNA bapak. Kakang kawah ini ada makhluknya, ada dewanya. Ini yang mempengaruhi, yang dihasilkan dari mani, ini dari bahasa Islam Jawa. Bahasa kesehatannya kalian nyebut sperma. Diterangkan yang kedua, ar-rahim ini maksudnya rahim. Rahim adalah kandungan orang tua. Di dalam kandungan orang tua itu ada yang disebut ari-ari. Dan ari-ari itulah yang mempunyai sifat seperti seorang ibu dan memang tempatnya di ibu itu. Nah, inilah orang-orang terdahulu, para murid dan santri, menciptakan suatu bahasa yang sangat akurat, yang sangat valid. Begitu terucap, terhubung dengan Hono Coroko, terhubung dengan 4 unsur, terhubung dengan semesta. Dengan demikian para murid dan santri, bagaimana untuk mengoperasionalkan atau mendekat kepada kakang kawah dan ari-ari, maka sudah dirumuskan, sudah diciptakan oleh guru untuk masuk tentang Bismillahirrohmanirrohim. Kejadian setiap manusia dalam Islam pertama sudah diajarkan oleh guru dengan caranya bersyahadat seperti yang sudah Anda lakukan itu. Maka bersyahadat adalah menghubungkan, mentali hubungkan dengan unsur 4 itu. Agar tercapai dengan hubungan kakang kawah dan ari-ari. Sesuai dengan apa yang ditulis orang-orang terdahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah para murid dan santri. Kalau toh substansi dari 30 juz substansinya di Al-Fatihah, induknya. Dari induk Al-Fatihah sumbernya basmalah. Di sini tidak ada yang disebut Tuhan itu Allah. Lantas bagaimana? Para pemirsa, substansi sumber dari Al-Fatihah sampai di Quran. Substansi sumbernya ini loh, tidak ada Allah. Lantas di surat, di ayat yang lain, di perintah-perintah ibadah yang lain, dan manusia dikatakan berharap kepada Allah, dan minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Kira-kira menurut pemirsa, menurut Anda bagaimana? Kira-kira selama ini yang dinanti manusia, yang dinanti umat Islam yang disebut Allah ini ada atau tidak? Ini loh, sumbernya ini loh ndak ada. Kata Allah, tulisannya dibaca Allah. Sebenarnya kalau diterangkan apa guru? Maka kalau diterangkan, di sini adanya kakang kawah dan ari-ari. Terjadinya kita Anda inilah dengan terbukanya sesuatu hal-hal misteri itu. Inilah para murid dan santri, semoga kalian tahu, diberi pertanyaan kembali oleh guru. Lantas selama ini manusia diajarkan menyebut kata Allah berkali-kali, beribu-ribu kali, bertahun-tahun, bahkan miliaran manusia sampai meninggal. Mengharap ridho Allah. Membantu katanya menjalankan agama Allah. Ini loh faktanya tidak ada para pemirsa. Lantas bagaimana? Bagaimana para pemirsa? Ini loh Bismillahirrohmanirrohim. Ada kata Allah atau tidak para pemirsa? Kalau tidak ada, mengapa di yang lain di sini kok ada? Apakah yang 30 juz ini 80% itu salah dan kaprah?
Lantas bagaimana muamalah ibadah selama 1400 tahun? Kalian belajar di sana, kalian mempercayai orang-orang yang katanya ada rasul, ada wali, ada nabi, ada ulama. Ini loh faktanya, sumbernya tidak ada para pemirsa. Lantas bagaimana guru? Maka sudah layaknya ini sudah disampaikan dan harus disampaikan lebih keras. Dan sekaligus barangkali video ini sampai kepada negara, sampai kepada Istana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru berpesan kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang dan yang akan datang. Hal-hal seperti ini kalau Anda tidak segera menyikapi, artinya rakyatmu terbengkalai. Kehidupan Anda tidak ada gunanya. Kehidupan rakyatmu tidak ada gunanya. Jabatanmu tidak ada gunanya. Substansinya ini loh dari sini. Di sini loh tidak ada kata Allah. Ini cuman tulisan. Dimasukkan lebih dalam, basmalah adalah di sini pun juga bahasa Jawa. Di dalam basmalah pun juga itu honocoroko. Semoga dengan sesuai peradaban yang sudah waktunya berubah, agama yang sudah usang semoga segera sirna di hadapan para pemirsa sehingga kalian menemukan hal-hal yang sangat bermanfaat. Semoga video ini mampu memberikan suatu cakrawala yang baru sehingga Islam akan menjadikan betul-betul pemahaman yang benar bagi umatnya, benar bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, dan benar bagi manusia di seluruh dunia agar kalian tidak tersesat karena substansi sumber dari Bismillah ini tidak akan pernah ada kata Allah. Bila ingin masih mempelajari lagi, tanyakan dalam pikiran Anda masing-masing sebelum kalimat ini dibuat, sebelum agama ini dibuat. Manusia dulu sudah jutaan manusia sudah mempunyai Tuhan, bahkan sudah mempunyai aturan. Dengan adanya kalimat ini bahkan manusia malah menjadikan salah kaprah. Maksudnya leluhur dulu memberikan suatu tatanan, memberikan suatu tuntunan yang tepat dan valid karena tak satu pun yang mengerti sehingga menjadikan problem di seluruh dunia. Problem bagi rakyat Indonesia, problem bagi umat itu sendiri. Semoga video ini menjadikan pemahaman yang baru bagi pemirsa, murid, dan santri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.